yang kita akan lakukan, fungsi manajemen apa saja oleh PDCA, tergantung siapa atau Maksudnya. orang yang menyampaikannya. Ya, intinya ada perencanaan, pengendalian, and do check action boleh, planning, organizing itu. Tadi Pak Tris planning, staffing di Pak Planning, Trisno apa ulangi Pak? organizing, actuating, controlling, staffing. Nah, misalnya, monggo silakan ya. Tapi intinya adalah ada tahap-tahapan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan. Nah, kalau ada kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan berupa kinerja, kan berarti ada hal atau objek yang dikelola di sini. Ada objek yang direncanakan, ada objek yang dikendalikan, ada objek yang digerakkan atau diactuatingkan. Berarti objek-objek itu sebelum proses namanya apa? Ada input dulu, Pak. Input. Input itulah hakikatnya sumber daya. Nah, sumber daya itu bahasa umumnya kita kenal 5M kan? Apa aja? Man, mesin. Man. Mesin. Money. Material. No money, no honey ya. Material. Terus metode. Plus biasanya 1E lingkungan ya. Gitu. Nah, environment. Jadi ada objek, salah satunya sumber daya manusia yang dikelola untuk mencapai kinerja. Nah, tadi Pak Hermansyah juga sudah menyinggung, ada kriteria di sini. Kriteria efisiensi. Ya, efisiensi atau efektivitas. Jadi sumber daya ini harus dikelola seminimal mungkin, namanya efisien, untuk mendapatkan hasil mencapai tujuan seefektif mungkin atau semaksimal mungkin. Oke. Nah, perbandingan efektif dibanding efisien sama dengan output dibanding input. Karena input ini efisien kan? Benar enggak? Jadi efisien itu menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Harus hemat, kira-kira gitu. Efisien itu berkaitan dengan hemat. Makanya tadi saya ingin memberikan koreksi atau kritik saya ke Pak Hermansyah tadi ya. Jadi waktu itu sebenarnya termasuk sumber daya juga ya Pak Herman ya. Ya, jadi waktu itu salah satu yang harus dihemat juga gitu. Selain anggaran juga harus dihemat. Selain juga penggunaan sarpras juga harus dihemat. Jadi sumber daya yang hemat itu di atasnya ada hasil yang maksimal itu. Output banding input, efektif dibanding efisien, ini disebut apa kira-kira Bapak Ibu? Pernah dengar kata produktivitas? Pernah, productivity. Iya. Inilah produktivitas itu adalah suatu kriteria yang merangkum pencapaian hasil melalui penggunaan sumber daya yang efisien dengan kegiatan pengelolaan. Sampai sini ada pertanyaan? Lalu pertanyaannya, mengapa sumber daya manusia ini yang menjadi fokus? Ya karena kita jurusannya MSD, karena kita jurusannya ini ya, apa peminatan ya. Ya. Karena peminatan kita SDM, kalau keuangan kan dia bicara sumber daya keuangan yang harus diatur kan.
Gitu. Ada yang mau memberikan pandangan nggak? Kenapa SDM ini diatur? Tadi kan Pak Saiful tesisnya mengatakan manajemen SDM itu Pak pengaturan kemampuan, pengaturan potensi untuk mencapai tujuan. Nah, ini kita sudah uraikan, termasuk kriteria dari Pak Hermansyah efisien dan efektif, termasuk kegiatan dari Pak Trisno melalui planning sampai staffingnya. Nah, pertanyaannya, mengapa SDM ini perlu diatur? Siapa yang jawab? Oke, boleh diskusi Pak? Monggo. Oke, kalau seandainya kita bicara bisnis proses manajemen, gitu, maka yang pertama kali di situ dibahas adalah terkait dengan PPT, proses people dan teknologi. Jadi suatu bisnis hanya bisa jalan kalau kita bisa memastikan PPT-nya dulu, proses people dan teknologi. Nah, otomatis pada saat kita bicara masalah suatu bisnis yang harus kita pastikan dulu bagaimana ketersediaan sumber daya manusia dulu. Karena kalau kita bicara juga masalah peaceboard atau kita bicara masalah 5M tadi, misalnya atau kita bicara masalah lean manufacturing, maka yang jadi fokus pertama adalah bagaimana kita memastikan sumber daya manusianya dulu. Karena nanti contoh misalnya kalau kita bicara masalah 5M tadi yang Bapak bilang ada man, mesin, kalau saya menambahkan satu Pak, measurement. Measurement karena money itu kalau seandainya bisnis sudah harus jalan, harusnya duit sudah ada. Tapi yang kita pastikan adalah measurement. Nanti bicara masalah terkait dengan analisa terkait dengan pengukuran. Nah, dari semua 5M tadi, maka 4M-nya tadi akan dipengaruhi oleh manusia. Di situ ada yang disebut dengan human behavior-nya bagaimana. Terkait dengan organization behavior juga terkait dengan manusia bagaimana di situ. Terkait dengan organization culture, maka juga di situ ada manusianya di situ. Jadi manusia adalah kunci pertama yang harus dipastikan bagaimana satu organisasi itu bisa berjalan. Makanya pada saat kita bicara masalah manajemen itu, ya maka man ini yang menjadi pertama disentuh. Yaitu tadi yang kita bicara masalah PPT itu Pak Dokter. Mohon izin kalau salah. Ya, terima kasih Pak. Di apa namanya? Di dunia akademis kan salah itu tidak ada masalah. Masalah itu apa? Yang masalah itu apa di dunia akademis? Apa ya? Plagiat itu loh. Jadi salah tidak ada masalah di dunia akademis. Yang masalah itu bohong. Ya. Kebalikan kalau di Senayan. Ya, bohong itu nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau salah, ketangkap KPK itu. Oh iya. Terbalik. Bahkan menurut Karl Popper, ciri ilmu pengetahuan itu harus bisa difalsifikasi, bukan diverifikasi. Ya. Jadi pengetahuan itu disebut ilmu pengetahuan bukan karena dia bisa dipastikan kebenaran, bukan. Justru dia bisa dicari kelemahannya sehingga bisa diuji dan bisa disalahkan ini artinya dicari antitesisnya dalam tujuan untuk menyempurnakannya. Maka di dalam ilmu pengetahuan kan tidak ada kebenaran mutlak. Jadi dari satu teori dengan proses research itu disempurnakan ya. Jadi maka S3 itu dalam disertasinya pada bab 1 harus selalu ada novelty. Apa kebaruan dari penelitian Anda gitu yang belum terungkap pada penelitian sebelumnya yang disebut dengan research gap atau celah pengetahuan yang Bapak mau Ibu angkat. Nah, ini seringkali latah juga ya. Tulisan-tulisan disertasi kita itu disertasi saya ini menghasilkan sintesis baru padahal penelitiannya kuantitatif. Mana mungkin kuantitatif dengan pola pikir deduktif menghasilkan sintesis baru. Orang sintesis itu a posteriori kok. Sintesis itu dibangun pada teori-teori, sesudah teori-teori, gimana yang baru gitu. Kecuali Anda bangun dengan a priori dengan metode kualitatif gitu. Nah, jadi itu teman-teman sekalian.
Jadi suatu teori dengan pendekatan Hegel, suatu tesis mengundang antitesis sebagai suatu upaya penyempurnaan yang nanti akan disempurnakan pada penelitian berikutnya menjadi suatu sintesis, ya, penggabungan a posteriori bahwa teori yang sebelumnya disempurnakan lagi menjadi suatu teori yang lebih kuat, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak ada persoalan bahwa teori saya kurang lengkap, kurang sempurna, itu keterbatasan penelitian. Nah, cuma catatan saya tadi, Pak Hermansyah, misalnya PPT itu teorinya siapa, Pak? Dalam buku bisnis proses manajemen itu dibahas, Pak. Ya, nah mulai sekarang rajin nyatet, Pak. Oh, ini teorinya Michael Hammer. Oh, ini teorinya apa? Siapa ya? Jadi siapa yang mengungkapkan teori, kita sitasi dari siapa itu penting sekarang. Maka di handphone itu kasih catatan-catatan, ya. Jadi kalau kita mendengar atau membaca atau mengutip sesuatu, kita tulis sehingga kita akan punya banyak inventory citasi, gitu. Ya, intinya good point dari Pak Hermansyah bahwa salah satunya adalah dari Peter Drucker. Ya, Peter Drucker mengatakan, tahu ya Peter Drucker ya, almarhum sudah meninggal. Dia adalah guru besar dalam bidang manajemen dengan teorinya manajemen by objektif dalam perkembangannya menjadi menjadi balance scorecard, menjadi peta strategi, menjadi apalagi yang dipakai Google itu OKR ya, organizational OKR itu singkatan apa? Objective Result. Jadi menurut Peter Drucker, manajemen itu adalah about human being. Tugas manajemen itu selalu mengarahkan semua orang untuk mencapai kinerja atau tujuan, istilah Pak Syahrul tadi. Sehingga di dalam perusahaan atau bagi orang-orang itu, artinya pada level organisasi maupun pada level individu, kekuatan menjadi efektif dan kelemahan menjadi tidak relevan. Jadi katakanlah misalnya perusahaan modalnya terbatas, tapi produk mereka, inovasi yang mereka bangun itu luar biasa. Ini perusahaan startup. Maka kelemahan keuangan itu menjadi tidak masalah ketika mereka mendapatkan modal dari venture capital misalnya ya, dalam bisnis model startup sekarang itu. Sehingga itulah konteks manajemen. Kelemahan atau keterbatasan itu menjadi tidak masalah, kekuatannya menjadi efektif, menjadi magnitude, menjadi amplified, menjadi istilahnya termonetize, terutilisasi, ya, teroptimalisasi dengan efektif. Nah, semua ini Bapak Ibu terjadi di dalam organisasi. Maka kita loncat sedikit, misalnya di dalam teorinya Alfred Chandler. Nah ini Pak Herman, jadi kita mesti mulai rajin nih. Nah, kalau model ini modelnya Alfred Chandler, model itu modelnya si Peter Drucker gitu. Nah, ginilah untuk meningkatkan dalam tanda kutip wibawa seorang ilmuwan atau wibawa seorang doktor itu menguasai banyak teori. Ya, padahal kita tahu ya ini cuma ini aja, Pak, gitu. Kalau mau menjelaskan lebih lengkap kita mesti baca lagi supaya karena udah lupa gitu kan penjelasan. Nah, jadi Alfred Chandler mengatakan organisasi itu kotak biru ini loh. Ketika strategi tadi yang merupakan suatu cara dalam konteks jangka panjang menyeluruh prioritas itu
untuk menjadi hasil atau kinerja, itu semua terjadi di dalam organisasi. Di mana di dalam organisasi itu ada orang yang bersinergi dengan sistem kerja, di dalam sebuah pembagian tugas dan tanggung jawab, di dalam sebuah budaya kerja, atau suatu belief system yang menjadi reputasi, pengulangan, dan menjadi budaya kerja, itulah yang akan menghasilkan kinerja. Nah, tadi kan dalam hal ini ternyata, Bapak Ibu sekalian, manajemen itu, kata Peter Drucker, terjadi di dalam organisasi. Jadi proses kerja yang kegiatannya planning, organizing, dan seterusnya tadi terjadi di dalam organisasi. Dan di dalam organisasi, drivernya itu, penyebab awalnya itu, ya, kausa primanya itu adalah si manusia ini. Ya, ingat tadi Peter Drucker, management is about human being. Penjelasannya apa? Sederhana. Karena mesin ini kalau dia tidak ada orang yang mengoperasikannya, ya dia hanya sekadar mesin saja. Tapi kalau udah ada orang yang mengoperasikan, kecepatannya lebih cepat dari manusia. Kekuatannya ngangkat 100 ton satu mesin bisa. Tapi satu orang nggak mungkin ngangkat 1 ton kan gitu. Artinya mesin mempunyai kekuatan, kecepatan, keakuratan yang luar biasa. Tetapi tetap harus ada orang yang melakukannya. Begitu juga anggaran. Anggaran itu penting kan, tadi no money, no honey gitu. Nggak semua, uang bukan segala-galanya, kata Agnes Monica. Kenapa saya sebut Agnes Monica? Karena saya dengar pertama kali di radio dari Agnes Monica. Uang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya perlu uang. Ya nggak bisa jalan kalau nggak ada uang, katanya gitu. Jadi uang penting, sangat penting, tetapi kan tetap pengaturan penggunaan pembagiannya oleh orang. Begitu juga metode dan material. Jadi kembali lagi Peter Drucker mengatakan kausa prima, penyebab utama dari seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan itu berada pada orang. Dan orang adalah salah satu komponen penggerak di dalam organisasi sebagai tempat wadah penciptaan nilai tambah, sebagai tempat wadah kegiatan manajemen itu dilakukan. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Kalau nggak ada tanya, ini saya mulai khawatir. Mending matiin, Pak Dokter. Bu Nengsi, nggak ada suaranya. Iya, Pak Dokter. Cukup jelas buat Anda? Ya, jelas. Saya bertanya sedikit, Pak Dokter. Nah, kalau disodorin baru nanya, mangga. Ya, menarik sekali materinya, Pak. Terima kasih banyak sekali yang saya dapat hari ini. Tadi saya menarik insight bahwa di dalam satu organisasi untuk mencapai satu keberhasilan seperti yang kita bahas di awal, goals dari satu perusahaan tentunya yang pertama adalah mens, ya Pak Dokter. Kemudian yang ingin saya tanyakan, misalkan kita kaitkan dengan kondisi saat ini Pak Dokter, di mana kita sangat kental sekali dengan teknologi, tapi tidak menutup kemungkinan juga masih banyak organisasi atau perusahaan yang memang masih sangat awam dengan teknologi itu sendiri, termasuk mungkin di lembaga saya ya. Jadi menjadi PR besar adalah masih banyak pemimpin yang masih belum bisa move kepada perubahan zaman saat ini. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Dokter, jika saat ini sistemnya sudah mumpuni di dalam satu organisasi, namun mennya dirasa masih belum bisa mengikuti perubahan yang saat ini ada.
Nah, apa yang sebaiknya dilakukan oleh manajemen, Pak Dokter? Karena ini merupakan PR besar menurut saya. Itu saja, Pak Dokter. Terima kasih. Ya, pertanyaan Bu Nengsi ini pertanyaan filosofis ya. Saya mengutip misalnya dari Auguste Comte. Auguste Comte, ini pasti lupa teman-teman. Mas Trisno ingat nggak Auguste Comte dalam filsafatnya yang terkenal tentang apa? Itu Auguste Comte itu yang ngebahas tentang a posteriori dan a priori. Bukan, itu Immanuel Kant. Itu Immanuel Kant ya. Nggak apa-apa. Kita ini kan bukan jurusan filsafat ya, tapi kita gunakan filsafat itu untuk membentuk pola pikir kita. Jadi jangan khawatir kalau kita nggak hafal ini filsufnya ngomong apa, filsuf itu ngomong apa gitu. Ya, tapi karena saya terpaksa ngajar filsafat, jadi mau nggak mau saya harus banyak cari tahu gitu. Ya, Auguste Comte itu yang pertama kali memperkenalkan positivisme. Positivisme itu yang melahirkan ilmu-ilmu empiris yang sekarang ini. Salah satunya ilmu manajemen, ya, Ibu Bapak sekalian. Karena sebelumnya filsafat itu kan selalu dibangun dengan argumen kan ya, nggak ada datanya gitu. Misalnya Plato bilang yang real itu adalah sesuatu yang ada di dunia idea. Ya, rasionalisme itu, pengetahuan itu ada dalam pikiran gitu. Tetapi empirisme Aristoteles kan mengatakan yang nyata itu yang bisa dirasa, yang bisa dialami secara empiria gitu. Ya, yang bisa dilihat, diraba, dialami secara nyata, itulah yang nyata. Tapi kita nggak baca filsafat. Nah, Auguste Comte itu yang memperkenalkan aliran positivisme. Jadi objek empiris itu sesungguhnya adalah dasar eksistensi. Jadi kan dia mengkritik bahwa orang itu melihat gejala alam, lalu kesimpulannya, wah ini azab nih, gitu. Jadi belum langsung menyimpulkannya ini faktor teologis. Gitu. Belum misalnya tsunami ya, wah ini ratu pantai selatan sedang ngamuk gitu. Itu kan gejala alam yang perlu diobservasi. Oh ternyata ada pergeseran lempengan di dasar laut yang menyebabkan terjadinya gempa tektonik di laut dan kemudian terjadinya pasang surut air yang besar yang menyebabkan gelombang tsunami. Jadi itu ada penjelasan ilmiahnya. Nah, data-data observasi, ya, kemudian secara objektif yang bisa dipertanggungjawabkan secara rasional, itulah yang diperkenalkan Auguste Comte dalam konsep positivisme. Nah, menurut Auguste Comte, yang saya mau kutip itu adalah di handphone itu saya sarankan teman-teman kita mesti banyak catat. The object of philosophy is to present systematic view of human life as a basis for modifying its imperfection. Jadi menurut Auguste Comte, filsafat itu kehadirannya adalah untuk melihat kehidupan manusia itu secara sistematis sebagai dasar upaya untuk memodifikasi hidup manusia yang tidak sempurna. Kan kita tahu hidup kita ini tidak sempurna, kenapa? Karena teman-teman kita waktu SD ada yang pinter, rajin, udah dewasa ternyata tidak sukses-sukses amat ya. Hidupnya juga masih banyak ngutang sana sini. Ada teman kita yang lain ya, dari kecil itu brengsek orangnya ya. Nggak pernah bikin PR, bolosan. Sekarang jadi pengusaha besar. Ada nggak yang begitu, Bapak Ibu? Halo? Ada, Pak. Ada, Pak Dokter. Ada. Jadi hidup itu kan nggak linear gitu loh. Kalau Anda mau sukses, rumusnya A tambah B tambah C. Kan nggak gitu kan. Banyak sekali faktor-faktor dalam itu. Nah, itulah Bu
Nengsi tadi saya katakan, manajemen ini hanya salah satu aspek saja untuk menata apa manajemen? Ya tadi sumber daya toh. Gitu. Kriterianya efektif dan efisien tadi. Tetapi manusia sebagai objek yang kompleks tadi, yang hidupnya tidak sempurna, itulah yang sebenarnya menjadi bahan perbicaraan filsafat. Jadi kalau bicara manusia, itu bicara antropologi. Bicara Tuhan, namanya teologi. Gitu. Bicara tentang apa namanya, bentar, nyontek lagi ya. Filsafat. Jadi kalau bicara ya kira-kira gitu. Jadi tadi kan pertanyaan Bu Nengsi kan, apa upaya-upaya kita untuk memperbaiki suatu upaya manajemen ya untuk memperbaiki suatu organisasi yang kadang-kadang orangnya susah diajak untuk berubah, orangnya sok tahu, kalau udah tahu apalagi pimpinan dia pakai ilmu pokoknya gitu ya Bu Nengsi ya. Betul. Nah, itulah ciri khas manusia, Bu. Jadi kalau bicara Tuhan itu teologi, bicara dunia, hal-hal duniawi namanya kosmologi. Bicara tentang manusia itu antropologi. Jadi kalau kita bilang, oh saya menguasai manajemen, berarti semua persoalan manajemen di dalam perusahaan beres. Enggak, karena yang kita hadapi itu manusia gitu. Ya, jadi selamanya dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang akan semakin sempurna, kita hanya bisa mendekati perbaikan terus-menerus gitu. Jadi nanti kita akan sadar bahwa setelah saya banyak tahu, ternyata saya tidak tahu apa-apa gitu kan, pendapatnya Socrates. Nah, kalau Ibu sudah sampai di situ berarti itulah dokter sesungguhnya. Kalau dokter bilang, oh saya banyak tahu, berarti saya bisa melakukan banyak hal. Itu belum dokter itu ya. Jadi pertanyaan Bu Nengsi tidak bisa dijawab dengan tuntas dan memuaskan, Bu. Tapi kalau ditanya, kenapa ya Pak susah? Ya itulah kehidupan manusia, Bu. Nah, mungkin begini Pak Dokter, kita diskusi saja. Dengan adanya manajemen ini mungkin bisa mengelola gitu, maksudnya dari tadi, sehingga tadi yang Bapak sampaikan kita bisa perbaikan sedikit, terus melakukan perbaikan ya dengan cara yang sudah diatur di dalam manajemen tadi seperti training and development, kemudian juga dengan SOP yang sudah dibangun. Mungkin seperti itu Pak Martin, atau mohon bimbingan. Ya, betul. Jadi salah satu aspek saja. Dalam manajemen pun, apa sih yang dikelola dalam manajemen, Bapak Ibu? Kan sumber daya, kan? Ya, betul. Nah, itu pun kita di manajemen SDM ini kan satu aspeknya saja gitu. Nah, kata Peter Drucker, ini yang paling penting. Coba kalau kita tanya teman-teman yang ambil jurusan keuangan ya, mereka bilang uang yang paling penting kan? Iya, betul. Kalau tanya teman-teman pemasaran, oh kalau nggak ada pemasaran gimana yuk mau hidup? Pemasaran lah paling penting, benar nggak? Iya. Iya, nggak apa-apa, semua ada teorinya, semua ada klaimnya, tetapi kita tahu bahwa sumber daya ini yang memang harus ditata. Ya, nah melanjutkan itu karena waktu, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa model sebenarnya. Misalnya dari teorinya McLean and Company ini yang disebut HR strategic, itu isinya adalah strategi, culture, organizational development, management, dan analytic gitu. Selain ada hal-hal yang lain. Ya, ini satu model teoritik. Lalu dari Jaap Pauwi dan Corinne Bond yang disebut strategic human resources itu model teoritik dia seperti ini. Jadi Bapak Ibu kalau mau menghasilkan model teoritik ini monggo. Pendekatan metode penelitiannya apa Ibu Bapak kalau mau membangun model? Kualitatif.
kualitatif. Iya. Tapi kita ingin membuktikan nih modelnya si Bon sama Pawi ini, kita mau teliti di lingkup misalnya perusahaan farmasi atau perusahaan consumer good atau di perusahaan manufaktur. Kita mau teliti model ini. Betul nggak? Nah, itu kuantitatif. Bangun hipotesis. Gitu ya. Nah, ada teori lagi dari Milmore dan Sanders dan kawan-kawan ini ya, bahwa yang disebut dengan strategic human resources itu adalah mulai dari culture sampai diversity management gitu. Ya silakan gitu. Jadi maksud saya ada berbagai pendekatan model. Nah, kalau di ini contoh model yang kami bangun dari penelitian di KPK. Jadi saya sedang menyusun blueprint pengelolaan SDM di KPK setelah mereka beralih status dari pegawainya KPK itu kan sekarang jadi pegawai negeri gitu. Maka mulai dari analisis jabatan yang akan mempengaruhi standarisasi jabatan, akan mempengaruhi profil kompetensi yang juga nanti akan menjadi dasar penilaian kinerja, gajinya dan seterusnya, semua variabel-variabel pengelolaan SDM itu saling berkaitan. Nah, dari Dave Urey, walaupun ini bukunya juga cukup lama ya, tahun 97, tapi menurut saya masih sangat relevan. Ketika Dave Urey mengatakan objek pengelolaan itu, SDM itu ada orang, tetapi juga ada non-orang. Ya, jadi objeknya itu ada orang, ada administrasi. Ada yang jangka panjang menyeluruh prioritas, dan ada yang tadi rutin, sektoral, dan detail. Ini daily management, ini future management, kira-kira gitu. Nah, mengelola orang untuk jangka panjang ke depan, menyiapkan future leader. Nah, dalam teori SDM kita tahu ini salah satunya misalnya adalah talent management. Gitu, manajemen talenta. Itulah menyiapkan change agent, agen-agen perubahan di masa yang akan datang. Tapi kita juga harus menyiapkan untuk kegiatan hari ini, daily management, ya, operasional sehari-hari. Itulah kita menyiapkan employee champion. Satu sisi juga kita mengelola non-orang yang sehari-hari kita bicara penggajian, kita bicara SPT 21 soal pajak penghasilan, bicara BPJS kesehatan, bicara kalau pegawai negeri izin kawin lagi, cerai lagi, kawin lagi gitu. Macam-macam administrasi kepegawaian, ya ini HRIS ya yang sekarang sering juga di outsource kan, share service. Contohnya sekarang kalau kalau pegawainya udah ratusan ribuan orang yang gaji kan bukan HRD, tinggal datanya dikasih bank yang melakukan transfer gaji gitu. Nah, itu contoh share service. Nah, di sinilah strategic partner atau sering kita dengar juga HRBP ya, Human Resource Business Partner. Ya, itu bicara pengelolaan non-orang untuk jangka panjang. Nah, model-model ini Bapak Ibu kita tidak mengacu pada satu spesifik yang paling benar, tapi sekali lagi kita perlu tahu, perlu eksplorasi berbagai model-model model-model teoritik untuk menjelaskan strategic human resource. Dan itulah tugas kita dalam 7 kali pertemuan ini untuk melihat ini secara inspiratif ya, artinya tidak tuntas dalam kuliah kita, tapi minimal menggugah Bapak Ibu untuk menetapkan hati menjadi memilih topik-topik penelitian dalam disertasinya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Pak Dokter, mohon izin tadi mengkonfirmasi PPT tadi itu diambil dari bukunya Springer, Handbook on Business Process Management, dengan Business Process Management karangan John Jester dan John Nellis. Ya, itu aja Bapak catatnya. Ini teorinya John Nellis gitu. Siap, Pak Dokter. Terima kasih. Springer penerbitnya mah nggak penting gitu. Ya. Tapi teori ini pertama kali dikemukakan oleh siapa? Nah, itu yang
kita catat-catat. Mulai inventaris di handphonenya ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita nanti diskusi kita ada seminar jadi omongan kita lebih beribawa kalau penjelasan-penjelasan kita itu ada penjelasan sitasinya gitu. Oke. Terima kasih Pak Dokter. Nah, nanti kita kan nulis buku juga kan ya, Pak Hermansyah nulis buku, nanti Bu Erna nulis buku, Pak Trisno nulis buku. Itu kita akan disitasi orang lain juga kan gitu. Atau kita nulis jurnal disitasi orang lain juga. Cuman kalau saya namanya Martinus Tukiran itu begitu disitasi menurut Tukiran 2020 gitu. Nah, ini ternyata disitasinya punya orang kampung ini. Tapi nggak apa-apa. Iya. Nah, Ibu Bapak, begitu pertemuan kita yang pertama ya. Kita akan jumpa lagi minggu depan karena ini jam 10 saya harus pindah kelas ke tempat lain. Nanti yang PPT yang saya jelaskan itu nanti saya kirim di grup ya, gitu. Yep. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dokter. Absen di LMS ya, Ibu Bapak. ya. Baik Pak Dokter, terima kasih. Pak Sutrisno. Yes. Untuk yang ujian akhir semester, berarti kita harus ada approval judul dulu atau boleh langsung buat? Langsung buat aja. Itu dia dari semester 1 kemarin begitu, Pak. UASnya itu bikin publish jurnal. Oke. Berarti kita sudah mulai ngerjakan sekarang, nggak ada masalah ya? Nanti judulnya berkesesuaian atau tidak dengan beliau gitu ya? Justru harus dari sekarang, Pak. Karena Iya. proses reviewing di publisher itu kan biasanya 3 bulan. Siap, Pak Dokter. Minimal dapat LOA lah ya, kan itu udah fix tuh. Dapat A tadi ya? Iya, minimal Sinta 2 atau 3 dapat nilai A, dijamin gitu ya? Oh, siap. Ya, kalau semester kemarin nggak harus Sinta 3. Boleh Sinta 4, boleh Copernicus gitu. UAS yang Pokoknya kemarin saya belajar lah dengan teman-teman di sini, ada Ibu Erna, ada Pak ini kan Pak Selamat yang sedang mempublish ke jurnal. Ya Bu Erna ya. Bu Nanda juga. Bu Nanda banyak itu sama Bu. Oh iya Bu Nanda juga ya. Oke, siap. Pak itu juga udah pada punya semua sih. Iya nih, saya yang belum ini. Aduh, ketinggalan. Kemana nih Pak Yusuf? Nggak. Pak Yusuf juga tuh yang ngurus itu.